haji ini 80% itu fisik. Jadi kalau percuma kalau sudah daftar nunggu pensiun, nunggu sudah sepuh di atas 60, 70, kalian akan, jadi kan kemarin banyak ya, bukannya kita ini ya, memang kemarin juga makanya sekarang agak ketat untuk dari sisi kesehatan. Kan dikomplain juga Pak di Saudi, kenapa kok Mas Indonesia tahun kemarin sampai 800 meninggal, 700 meninggal, seperti itu. Jadi kadang-kadang dipaksakan gitu kan. Nah ini makanya kami menghimbau, mumpung masih muda, insya Allah masih niat haji aja sudah dicatat dan dipercepat. Ini di Indonesia masih 46 tahun maksimal, di Malaysia itu udah 150 tahun dulunya. Saya tanya sama orang Malaysia, sudah tahu umurnya nggak sampai, ya siapa tahu memang bener ya, ada yang sampai, tapi kan kayaknya relatif kecil ya. Kenapa mereka mau mendaftar Pak? Apa katanya? Bu, haji itu kan di situ kan mungkin nanti tadi Pak Irfan sudah menyampaikan di surat Al-Hajj itu ya. Jadi di situ ada bahwa kalau kalian sudah mampu gitu ya, baik fisik maupun material, artinya harus mendaftar. Nah ini merasa, Bu saya sudah mampu, saya masih muda, saya punya duit. Jadi saya harus daftar, perkara nanti saya meninggal, nggak sampai umur saya. Tapi saya sudah niat, saya sudah daftar, insya Allah sudah dicatat Bu. Saya sudah melaksanakan ibadah haji kelima. Paham Mbak? Dan dia satu-satunya jadi monopoli nih. Orang kalau mau haji pasti ke tempat saya, nggak ada pilihan lain. Berapapun dia akan bayar, kan kasarnya gitu ya. Gitu. Nah, karena semua negara juga berkepentingan karena haji itu adalah salah satu rukun Islam gitu ya. Akhirnya lah disepakatilah oleh negara-negara OKI, konferensi OKI waktu itu ceritanya gitu ya. Jadi kesepakatan antar negara-negara Islam di dunia dalam konferensi negara-negara OKI itu menetapkan kuota. Jadi kalau semuanya pada mau haji, sementara kapasitasnya dia terbatas. Waktu itu awal hanya 1 juta, Mbak. Sekarang sudah ditingkatkan dari 2 juta. Karena apa? Karena ibadah haji itu kan nggak bisa lagi diganti, memang harus tawaf, harus sa'i, harus nginep di Mina, sehingga fasilitas di situnya kan harus disiapkan. Lah itu yang tidak siap. Jadi akhirnya dibagilah, kebetulan waktu itu dasarnya adalah dari jumlah penduduk muslim di negara tersebut gitu. Nah Indonesia saat ini mungkin sudah 275 lebih juta, tapi kuota hajinya sehingga kalau 1 mil, jadi bukan 1 per, jadi 1/1000 ya, satu per mil itu boleh, kuota haji itu ditambahkan dari situ. Akhirnya kita dapat kuota setiap tahun 210.000. Nah gitu Mbak ceritanya Mbak Febri. Jadi kalau 210.000, sementara saat ini tadi saya sudah jelaskan bahwa yang daftar 5,4 yang reguler, kemudian yang haji plus 100 sekian gitu ya, atau 1000, taruhlah 5,5 juta gitu ya. Jadi tinggal aja bagi, kalau 5.500.000 dibagi 210.000, kira-kira berapa tahun tuh nunggunya tuh, gitu kan? Nah ini yang membuat kenapa harus ada antrian. Jadi bukannya kami sih pengennya ya cepat, cuman memang terbatas. Tapi si Saudi ini sudah mulai punya solusi. Yang tadinya tawaf itu kan harus di bawah ya, makanya itu kan sempit Mbak, orang nanti nggak bisa gerak. Kemarin saya terakhir haji ke sana.